Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Hari ini kita belajar fikih lagi bersama Ustazah Nurul Maulidah Nintias. Hari ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab mengenai sholat jamak dan qashar di bab 2. Kalian bisa lihat buku kalian, buku paket kalian yang sudah kalian terima di halaman 18. Ya, kita mulai dari halaman 18. Ngerti anak-anak? Mari kita lanjutkan ya. Bab 2 yaitu sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sholat jamak, lalu membahas sholat qashar, dan tata cara sholat jamak dan qashar. Yang pertama kita bahas sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu, Ustazah? Pengertian sholat jamak adalah menjamak sholat, artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Jadi kalian boleh menggabungkan kedua sholat tersebut, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau asar dengan maghrib, Ustazah, tidak boleh, ya, itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu dibagi menjadi dua anak-anak. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak yang takdim adalah jamak yang didahulukan. Menjamak dua sholat dilaksanakan pada yang pertama. Misalnya, kalian sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. 4 rakaat sholat zuhur, lalu 4 rakaat sholat asar. Yang kedua, jamak takhir. Jamak yang diakhirkan. Menjamak dua sholat dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang akhir. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, dikerjakannya di waktu sholat asar. Jadi takdim itu di waktu awal, kalau takhir itu di waktu yang akhir. Ustazah, kalau sholat isya sama maghrib sama, nak? Kalau isya dengan maghrib, jamak takdimnya adalah dikerjakan di sholat maghrib, ya. Lalu untuk jamak takhirnya dikerjakan di sholat isya. Jadi sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat, setelah itu dilanjutkan langsung sholat isya. Begitu anak-anak ya. Sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Ini bisa kalian lihat di halaman 19 ya. Ustazah cuma ambil 1, 2, 3, 4 aja. Sebabnya adalah safar, orang yang melakukan perjalanan atau lagi di jalan. Lalu saat orang yang sakit, orang yang menunaikan haji atau ketika hujan. Di halaman 19 dijelaskan satu persatu ya. Ada penjelasannya, nanti kalian bisa baca ya. Kita lanjutkan untuk praktik jamak takdim dan takhir. Jamak takdim seperti tadi Ustazah sudah bilang, jamak takdim dilaksanakan pada awal di waktu sholat zuhur atau sholat maghrib. Kalau jamak takhir dilaksanakan pada akhir di waktu sholat asar dan sholat isya. Bu, caranya gimana sholatnya? Sama anak-anak seperti sholat-sholat seperti biasanya saja. Pertama niat, takbir, terus sholat zuhur 4 rakaat, lalu gitu salam. Lalu langsung berdiri lagi dan berniat lagi untuk sholat yang kedua. Sholat apa? Sholat asar. Takbir, sholat asar 4 rakaat, lalu salam. Itu untuk sholat jamak yang zuhur dan asar. Sama kah Ustazah kalau untuk sholat maghrib dan isya-nya? Sama, nak. Tata caranya sama. Tinggal kamu melaksanakannya di waktu jamak takdim atau di waktu jamak takhir.
Kita langsung lanjut di sholat qashar. Sudah ada yang tahu belum sholat qashar itu apa? Belum ya? Ustazah jelaskan atau kalian bisa lihat di halaman 23. Ya, Ustazah jelaskan ya. Mengqashar adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sholat yang berjumlah 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Begitu ya. Jadi hanya apa yang boleh diqashar? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Yaitu yang sholatnya berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Apa syarat-syaratnya Ustazah untuk kita bisa melaksanakan sholat qashar? Ada di halaman 24 ya. Kalian bisa lihat di halaman 24. Yang pertama adalah musafir. Apa itu musafir? Orang yang sedang berpergian untuk tujuan tertentu. Yang kedua, sholat dilaksanakan pada saat itu langsung. Niat untuk mengqashar sholat. Dan yang paling penting adalah kalian sedang dalam perjalanan, yaitu menempuh jarak 85 km. Ini ya anak-anak syarat-syaratnya untuk bisa melaksanakan sholat qashar. Selanjutnya adalah tata cara sholat jamak dan qashar. Ustazah mau menjelaskan ke kalian bahwa sholat jamak dan qashar itu boleh dilaksanakan berbarengan, tetapi jika kalian memenuhi persyaratan dari sholat jamak dan persyaratan dari sholat qashar. Nah, ini bisa kalian lihat ya di tata cara sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat zuhur qashar dan sholat asar qashar dilakukan di waktu masing-masing dan diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi kalau kalian ingin mengqashar saja boleh, zuhur 2 rakaat, nanti asar 2 rakaat. Ingat ya, syarat-syaratnya untuk sholat qashar itu apa, diingat-ingat lagi. Sholat zuhur jamak takdim itu berarti dilakukan di awal, takdim qashar dengan sholat asar. Dilaksanakan pada saat sholat zuhur, dilanjutkan sholat asar, jumlah rakaat sholat diringkas menjadi 2 rakaat dan 2 rakaat. Yang selanjutnya 3, sholat zuhur jamak takhir. Takhir berarti di akhir ya. Takhir qashar dengan sholat asar. Sholat dilaksanakan pada waktu asar karena akhir. Jumlah rakaatnya diringkas juga menjadi 2 rakaat. Yang keempat, sholat isya qashar dilaksanakan pada waktu isya saja dan jumlah rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Yang kelima, sholat maghrib jamak takdim. Takdim itu tadi apa? Di awal beserta qashar dengan sholat isya. Dilaksanakan pada waktu sholat maghrib dan sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi yang nomor 5 ini, sholat maghribnya tetap 3 rakaat, tetapi yang diringkas adalah sholat isya-nya, yaitu 2 rakaat saja. Yang keenam, sholat maghrib jamak takhir. Takhir berarti di akhir ya, beserta qashar dengan sholat isya. Dilaksanakan pada waktu isya. Rakaat sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat dan jumlah rakaat sholat maghribnya tetap. Kalau ini dilaksanakan waktu isyanya, maghribnya tetap 3 rakaat, lalu salam, lalu langsung ke sholat isya yang hanya dijadikan 2 rakaat. Nah, sudah? Cukup sekian penjelasan dari Ustazah untuk bab 2 ini. Jika ada kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke Ustazah atau ke wali kelas masing-masing ya anak-anak. Sekian dari Ustazah Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.